So, hari ini 3 April 2024 kita kembali melihat XAUUSD. Banyak pertanyaan tentang XAUUSD, tapi saya hanya akan analisis based on technical itself. Ya, saya akan analisis dari teknikalnya saja. Saya tidak akan bahas dari sudut pandang yang lain dulu. Nah, di kondisi saat ini kita bisa melihat bahwa XAUUSD berhasil untuk membentuk all time high barunya ya. Setelah kemarin dia breakout all time high di 2266, lalu dia di 2277. Ini adalah ketika dia nge-hit tinggi sekali 2277 akibat dari news, lalu dia drop dan melanjutkan penguatannya lagi. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini sellernya habis ya. Ini kan full kekuatan seller dan akhirnya di sweep ya, di sweep habis dengan 1, 2 dan 3 candlestick bullish squat langsung naik. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah kita bisa memperhatikan zone yang sebelumnya terbentuk ya. Artinya apa zone yang sebelumnya terbentuk? 2277 ini kan adalah resistan M30 dan dia juga sebagai resistan H1 sebenarnya. 2277. Di sini teman-teman juga bisa ngeliat di jam 8 pagi tadi ada drop lumayan dalam ke 2276.765. So, apa yang bisa kita pandang di sini? Ini area buy high risk minor. Bener kan? Atau kita bilang zone aja biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah zone-nya. Jadi 2277 2276, sorry, bukan ngerubah interval. 2277, teks, please teks. 2277, 2276, atau kita lebarin 2275. Ini adalah area zone terbarunya dari XAUUSD, ya, zone terbawahnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia berhasil breakout, bagaimana? Seandainya dia berhasil breakout 2275. Kalau dia breakout drop terus menerus dari 2275, bagaimana yang terjadi? Maka dia akan menutup gap yang sebelumnya dia sudah bentuk. Ini gapnya nggak gitu besar sebenarnya teman-teman ya. Ini saya tarik di sini aja. Ini gap H1 2273 2275. Ya, gap H1. Jadi ini sama nanti pergerakannya seperti kemarin ya, kayak gini. Jadi dia naik, drop, kuat, dia drop kencang untuk nutup gap, gapnya ketutup, dia masuk di fair value gap H1 lagi, dia berusaha nutup, setengahnya dia sudah nutup ya, karena sebelumnya kan seperti ini. Setengahnya dia sudah tutup, dan dia rebound kembali. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya wajar, namanya pergerakan naik itu selalu ada compression. Namanya pergerakan naik itu selalu ada momen ketika dia tertahan kembali. Nggak bisa terus-menerus mengalami penguatan. Ya, ini saya selalu sampaikan. Kalau saya matikan gambar seperti ini, teman-teman bisa ngeliat kan. Ini dari kemarin-kemarin saya sudah jelasin ya. Dia mau naik di mana? Misalnya momen dia naik pertama kali di sini. Kuat naik nanjak, di sini consolidating. Kuat naik nanjak, consolidating. Kuat naik nanjak, consolidating lama. Ini pelan-pelan naik. Ini yang naik biasa kita nggak perlu perhatikan ya. Kita ngeliat yang kuat naik aja, karena kan kita menggambarkan seperti yang sama. Kuat naik panjang, consolidating. Kuat naik panjang tapi ini langsung drop, kuat naik panjang consolidating, kuat naik consolidating, kuat naik dia drop, kuat naik sampai di kondisi sekarang. Ya. Kuat naik consolidating, kuat naik consolidating. Nah, kita nggak tahu apakah dia nextnya adalah makin drop atau dia akan melanjutkan penguatannya, kita nggak tahu. Kenapa? Karena pergerakannya kita hanya based on technical itself. Kita nggak ngomongin tentang fundamental ya. Jadi sekarang bagaimana? Ya, it's just a waiting game. Ya, dia sekarang masuk dalam zone 2277. Ya, 2277.3 sekarang. Dan akan nge-retest ini, which is ini adalah bukan resisten kembali, artinya apa? RBS. Ya, bukan M30 aja tapi sudah jadi H1. RBS H1 ya. Yang sebelumnya menjadi resisten sekarang sudah menjadi support yang dia retest. Kalau dia nggak breakout, sekarang kan 14.00 berapa? 08 ya. Bisa nggak kalau selesai entry sekarang nih? Jawabannya sulit. Kenapa? Karena high risk. Ya, ini baru awal mulai, teman-teman bisa ngeliat baru 8 menit dia dari open 2282, sekarang dia di 2277. Ya, ada penurunan berapa? 50 pips dari areanya. Which is ini adalah tekanan seller yang cukup kuat. Sekarang kita bandingkan sama seller yang ada ya. Kalau misalnya kita ngeliat dari RSI divergence ya, ini memang mengalami tekanan yang cukup signifikan ya. Dan ini sebenarnya tekanannya sudah ada dari tadi semenjak dia di 2282 dan MACD-nya sudah dead cross ya. Ada crossing dari atas ke bawah. Jadi potensial saat ini yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menunggu. It's just a waiting game. Oke, ini kita bahas hanya dari pergerakan momentumnya aja. Artinya apa? Ya, kita nggak ada bahas di posisi yang lain. Kalau misalnya kita ngomongin dari price action-nya, teman-teman juga bisa perhatikan, ini ngomongin market structure juga ya. Bahwa ketika nanti dia breakout, maka ada change of character. Benar kan? Itu kan sesimpel itu kalau kita bahas mengenai market structure. Dan saat ini dia akan berusaha nge-break, ya, melakukan breakout di 2277. If dia breakout 2277 bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan. Zone-nya 2277, 2275, atau saya
buat 2276 aja lah. Begini ya, 227 udah 75 nggak apa-apa, 75 nggak apa-apa. Biar ada spare. 2277, 2275, if dia break sampai 2275 maka next stepnya sampai ke 2272, 2270. Jadi lumayan jauh. Baru nanti dia akan kembali ke 2266. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Breakout 2277 ke 2275. Jadi ngomongnya 2275 aja lah ya. 2275 breakout, nextnya ke 2272, 2270. Itu breakout dia masuk kembali ke 2266. Which is adalah zone yang sama dari kemarin yang selalu saya sampaikan bahwa perlu di breakout. Selalu saya bilang perlu di breakout. Kenapa? Karena dia adalah all time high sebelumnya di 1 April yang sudah di breakout. Oke? Dan saat ini kan kita sudah terbentuk all time high baru ya. 2288. Artinya apa Bang Messi? Artinya adalah 2288 menjadi resisten puncaknya dia. Resisten teratas saat ini yang kita ketahui. Apa yang terjadi kalau selalu begitu? Kita bisa entry sell di 2288. Dapat 2288, 2287 itu nggak masalah. It's a good place untuk entry. Ya, it is a good place untuk entry. Yang jadi masalah apa sekarang? Pertanyaannya adalah, apakah dia nggak breakout lagi, King? Kan dari tadi, kemarin misalnya dia di sini sudah all time high kan? Dia ketahan, dia drop lagi ke bawah, tapi dia breakout dan dia breakout lagi. Bukankah nanti juga bisa potensial yang sama, King? Dia breakout 2288 ini. Langsung naik ke 2300. Ada nggak potensial seperti itu? Ada. Jelas ada. Jadi bagaimana caranya? Tadi kita ngeliat dari momentumnya. Ya, dengan kondisi penurunan sekuat ini kan kita bisa anggap penurunannya kuat ya. Karena dia punya momentum yang sama ketika penurunannya masih di area bawah 2263. Artinya ketika nanti dia tiba-tiba loncat tinggi naik sampai 2288, 2289, 2290 tanpa ada penguatan volume. Jadi MACD-nya masih kosong, volume-nya masih kosong, tidak ada booming volume-nya. Artinya apa? Artinya kosongan. Sehingga teman-teman bisa langsung instant sell. Yes, bisa. Tapi untuk sekarang ini adalah area-area yang saya akan mark ya. 2288. Resisten paling tinggi. Ini adalah all time high-nya ya. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi gimana, geng? Simple. 2277 saya nggak usah ngomong 22, capek depannya. 77 sampai 75, selama dia nggak breakout, teman-teman bisa buy dengan conditional high risk. Ya, conditionalnya adalah high risk. 77, 75, conditionalnya adalah high risk. Medium risknya di mana? 72, 70. Berarti turun lebih bawah di 72, 70. Kita makan sampai bawah sini. Oke. Dan sekarang teman-teman lihat ya, ini baru berapa? 12 menit berjalan, dia sudah breakout sampai 2276. Dan kalau misalnya dia break 2276, dia break 2275, apakah kita bisa entry sell? Kan pertanyaannya seperti itu kan. Kan King selalu bilang, kalau misalnya dia breakout 2275, kita bisa entry sell. Atau misalnya, kalau misalnya dia breakout terus close di M30-nya dari bawah 2275, kita bisa entry sell. Jawabannya yes, benar. Bisa entry sell. Makanya yang saya sampaikan adalah, kondisi saat ini teman-teman perlu nunggu close candlestick, at least M30 nggak masalah. Atau teman-teman nunggu di M15 berarti 3 menit dari sekarang, itu nggak masalah. Jadi teman-teman bisa tunggu di M15, lalu teman-teman tunggu di M30. If dia masih nggak break, teman-teman bisa buy scalping. Kenapa buy scalping, King? Kok nggak buy continuation? Karena teman-teman bisa perhatikan ya, sellernya kuat. Jadi nggak perlulah kita meresikokan kita punya equity hanya untuk mikir, oh karena King sudah bilang ke 2300, saya buy aja, no. Kita ngeliat dari per marketnya, dan kondisi saat ini benar-benar kuat turun. Ya, kondisi saat ini dia benar-benar kuat turun. Jadi, yang bisa diperhatikan adalah teman-teman fokus untuk melihat momentum yang ada. Sebenarnya dari RSI Divergence sama MACD ini udah cukup untuk tahu momentumnya. Tapi kalau teman-teman mau paham lagi dari price action, which is yang tadi sudah saya sampaikan. Sekarang dia ada di 2275.725. Ya, 0.725. Dia di 75 sekarang ya. Kalau dia breakout, apakah saya bisa langsung entry sell? Untuk continuation sell, geng? Jawabannya adalah bisa. Ya, continuation sell, jawabannya adalah bisa. Dan benar, tentu masih high risk. Kenapa? Ya, karena tadi, teman-teman sudah entry, di mana kondisionalnya adalah mengalami penurunan cukup signifikan ya. Dan ini adalah area premium, bukan area diskon ketika sell. Di mana area diskon ketika sell? Ya, misalnya dia ke 2281 lagi, atau bahkan dapatnya di 2288, itu bisa. Jadi teman-teman sekarang tunggu aja, ini buat kesimpulannya jadi nggak gitu bingung. Tunggu aja teman-teman, close candlestick M30 nya masih di atas 2275, it's actually a good buy. Ya teman-teman masih bisa nge-buy di atas itu, sampai close candlestick H1-nya. Nah, kalau mau lebih aman lagi ya tunggu close candlestick H1. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikan semua orderan yang terjadi dalam candlestick ini.
semua perdagangan terjadi dalam candlestick ini. Kalau misalnya kita ngomongin M30, kan ini nanti dia akan terbentuk satu lagi candlestick sebelum dia nge-close ya. But it's totally the same, teman-teman bisa ngeliat ya. Ini sama. Ya, ini sama. Makanya yang bilang bahwa ini high risk, tapi bisa dijadikan patokan buat teman-teman entry. Sudah. Sell sama tadi, 2288. Saya nggak akan ngomong sell terlebih dahulu, misalnya nanti ada, misalnya di 2280 saya lagi nggak. Kenapa? Karena saya sudah pegang 2284. Saya ulangin sekali lagi ya, saya sudah pegang 2284. Apakah saya akan suruh teman-teman entry sell lagi? Jawabannya enggak. Maksudnya ketika nanti dia tiba-tiba rebound terus habis itu di 2280, 2281, apakah saya akan info sell lagi? Enggak. Kenapa? Karena sejauh ini, data sejauh ini yang saya yakini itu belum ada momentum nge-sell kembali. Karena saya masih follow the trend, ngikutin dari 2284. Tapi jika nanti ada potensial teman-teman masuk dengan momentum yang memang kuat, maka saya pasti akan infokan. Gitu. Dan sekarang teman-teman bisa perhatikan, sekarang kurang 15 menit lagi ya. Kurang 15 menit lagi akan close candlestick M30. Jadi kalau misalnya masih di atas 2275, teman-teman bisa hantam dulu nge-buy. Untuk scalping, at least dapat 20-30 pips lumayan lah. Misal 2275 teman-teman dapatnya, maka bisa profit, TP 2277, 78, 79, itu sudah lumayan. Dibanding nggak dapat sama sekali. Gitu. Kalau misalnya mau lebih aman, tunggu sampai close candlestick H1. Ya. Dan yang paling safe memang, saya ulangin kembali lagi, yang paling safe untuk entry sell adalah 2288, dan paling safe untuk nge-buy adalah 2266. It's the safest place yang teman-teman bisa pergunakan. Dan kembali, ini masih momentum dalam consolidating ya, masih bergerak dalam konsolidasinya, sehingga teman-teman bisa menunggu saja, nggak perlu khawatir.